Hello, what's up, guys? Sekarang kita sudah bersama dengan K-Car CBU Jepang asli lagi. Iya, setelah kemarin mengulas Honda N1, sekarang kita kedatangan Honda N-Box. Iya, mobil ini itu kalau kalian inget-inget zaman dulu sempat ada masuk K-Car kayak Karimun gitu-gitu ya. Tapi yang sekarang K-Car sudah menjadi sangat-sangat modern dengan fitur canggih Honda Sensing dan space yang luar biasa lega pula. Apalagi N-Box ini punya pintu sliding, jadi bisa dibilang kayak the baby of baby Alphard. Penasaran? Dan juga N-Box ini nggak sembarang K-Car karena dia merupakan K-Car terlaris di Jepang sekaligus sempat menjadi mobil nomor 1 di Jepang juga. So kayak apa sih the best K-Car money can buy saat ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start here aja. Nah, Autojunkies, biar bukan gak kalah dengan N-Box Custom, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo lebaran 2022 15% off spesial buat para Autojunkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil kotak, kompak, dan kocak khas dengan proporsi sebuah K-Car. Dan karena ini varian custom, makanya ia tampil lebih stylish dari yang biasa. Nah, Autojunkies, akhirnya kita kembali mereview sebuah KG Dosha alias K-Car setelah kemarin kita mengulas Honda N1 2022 ini. Sekarang kita kedatangan ini. Iya, ini adalah Honda N-Box. Dan N-Box ini sama seperti N1, dia masuk ke kategori K-Car di Jepang sana gitu ya. Sedikit info aja, K-Car itu ibaratnya kayak LCGC di Indonesia. Tapi bedanya kalau LCGC di Indonesia kan simply murah aja gitu kan. Kalau K-Car di Jepang itu ada banyak benefitnya. Plat nomornya pun beda dibanding mobil biasa. Dan dapat keringanan pajak dan lain-lain. Sehingga memang mobil yang cukup spesial. Dan dulu di Indonesia sebenarnya sempat dijual juga sebuah K-Car yang orisinil, yaitu Suzuki Karimun. Yang di sononya itu namanya Wagon R gitu ya. Tapi semenjak Wagon R berubah jadi Vrindavan, makanya kita kangen dengan K-Car yang asli CBU Jepang. Sekarang di tahun 2022, banyak banget K-Car CBU yang masuk ke sini gitu. Jadi bikin kita lumayan happy. Dan N-Box yang satu ini, itu juga cukup spesial. Kenapa? Karena mobil ini merupakan mobil nomor 1 alias penjualan terlaris di Jepang dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Jadi benar-benar K-Car terbaik yang bisa kalian beli saat ini. So kayak apa sih si Honda N-Box ini? Sekarang kita bahas luar dan dalam, mulai dari luar dulu. Tapi sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Dave dari Auto Trade yang udah ngizin kita untuk ngelasih Honda N-Box Custom ini di Laknas Autojunkie. Kalau kalian tertarik, by the way, ini harganya bukan buat kaum mendang-mending, harus kalian catat itu dulu. Dan masuk ke sini tuh udah
lebih dari 10 unit dan semuanya sold out. Iya, jadi memang di Indo itu ini ada pasarnya tersendiri gitu ya. Kalian bisa kontak Bro Dave via Instagramnya Auto Trade di sebelah sini, ataupun kontak CP-nya di bagian bawah sini. Udah bisa inden untuk kloter berikutnya, karena memang mobil ini ternyata diam-diam laris gitu ya. Jadi really nice, tinggal bikin komunitas K-Car, jadi lucu banget. Oke, kita bahas si N-Box mulai dari belakang seperti biasa. Kalau kalian lihat bentuknya, overall tuh slab-sided banget, alias dia rata sampingnya, rata belakangnya, bukan karena mereka nggak bisa desain yang lebih baik, tapi semua ini tuh demi memaksimalkan regulasi dari K-Car. Karena kan regulasi K-Car itu berdasarkan ukuran bodi dan kubikasi mesin. Jadi bodinya tuh dibatasin, nggak boleh gede-gede gitu ya. Makanya maksimal tuh segini aja. Supaya dalamnya lega, maka dibikin bentuk boxy seperti ini. Makanya rata-rata K-Car tuh kan boxy. Nah, kayak yang gue bilang, si N-Box yang kita dapat kali ini itu bukan N-Box biasa. Karena ada N-Box biasa dan ada N-Box custom yang lebih keren, yang lebih top of the line-nya. Dari atas, antena dia memang masih model short pole kayak gitu, tapi ya untuk mobil seperti ini lebih lucu ya karena kelihatan kayak RC, jadi kita don't mind. Dan dia di mount-nya offset, sama seperti kebanyakan mobil-mobil K-Car. Atas udah dapat integrated roof spoiler yang sporty banget karena modelnya meliuk-liuk, sewarna body, dan udah ada integrated third brake stop lamp di sini yang monokrom dan sudah LED. Kaca tentu sudah dipogger dan wiper sudah rapi, tentunya ini standar safety-nya tuh udah lengkap banget. Dan bodinya, walaupun dia rata alias tepos, tapi dihias dengan berbagai aksen yang membuatnya tampil lumayan premium. Contohnya ada garnish besar di sini yang dual tone, jadi belakangnya tuh piano black dan depannya ada aksen chrome-nya kayak gini. Dan ini lucu karena aksen chrome-nya tuh dibuat seolah langsung masuk ke dalam lampunya dan wing ke atas kayak gitu ya. Jadi desainnya tuh benar-benar menyatu. Badging N-Box di bagian sininya. By the way, kalau kalian belum nonton review kita yang di N1, kita pengen tekanin lagi kalau N-Box ini, N-nya itu artinya adalah New Next Nippon Norimono atau kendaraan baru Jepang selanjutnya. Jadi kalian bisa menganggap kalau si N lineup dari Honda itu adalah mobil-mobil masa depannya Honda di Jepang seperti apa gitu ya. Kemudian ada badge custom, karena kan ini varian yang custom, jadi yang lebih keren, yang lebih banyak aksesoris dan tampangnya beda dengan N-Box yang biasa. N-Box yang biasa itu kayak gini, agak lebih kalem gitu ya. Nah, ke bawah desain bumpernya juga lebih sporty, udah ada desain seperti aero kit yang menyatu kayak gini, dan ada aksen chrome kecil tipis di bagian tengah sini yang membuatnya tampil lebih premium. Kemudian safety, di sini udah ada 4 titik parking sensor sewarna body dan flash menyatu, jadi udah rapi, dan udah ada kamera mundur di bagian sebelah sininya. Walaupun karena yang datang ke Indonesia itu kan audioless, memang kalian harus pasang head unit sendiri. Tapi kalau kalian beli dari Auto Trade, bisa request untuk dipasangin head unit sehingga kameranya langsung bekerja gitu ya. Nah, lanjut ke bagian taillights. Ini juga udah keren banget sih, karena selain yang gue bilang tadi, dia ada aksen detail yang langsung nyambung ke bagian sininya. Dia taillightsnya juga clear lens dengan piano black housing. Jadi kesannya tuh sporty dan kompleks banget desainnya gitu ya. Dan ini pun sudah full LED. Lampu senjanya dia kayak logo Pramuka gitu ya. Jadi kayak garis di sini LED bar. Lampu remnya dia LED bar tapi kayak ngebulet gitu. Jadi kayak api yang menyala gitu. Untuk lampu sein LED 2 titik di sini, lampu mundur LED 2 titik lagi di bagian sini. Jadi sudah LED semua dari atas ke bawah. Bentuk boxy khas dengan paras K-Car pun terlihat sangat jelas di bagian samping sini. Bagi kalian yang demen otomotif, mungkin udah pernah lihat bentuk ini sebelumnya ngiter-ngiter di Indonesia. Iya, karena ini serupa dengan Daihatsu Tanto, dan Daihatsu Tanto pun di Indonesia ada beberapa yang pakai gitu ya, kayak gini bentuknya. Dan untuk N-Box ini, memang di Jepang ada varian yang two-tone. Makanya kalau kalian lihat di bagian pilar sini, itu ada garis body yang harusnya memisahkan antara warna atap dengan warna bodinya. Kalian bisa pesan misalnya atapnya hitam, bodinya putih, atau misalnya bodinya merah, atapnya putih gitu ya. Itu bisa, tapi yang masuk sini itu single tone aja. Kemudian kacanya pun gede-gede, visibilitas di dalam tuh jumawa banget, tuh kerasanya tuh kayak wow, lega banget gitu ya. Dan untuk unit satu ini, dia sudah kedapatan talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Karena memang talang air ini itu asli OEM by Honda Access, jadi udah oke banget kualitasnya gitu ya. Termasuk door handle, dia modelnya grip type, warna chrome seperti ini karena lagi-lagi custom, dan dia pun udah ada smart keyless entry di bagian sebelah sininya. Termasuk yang menjadi daya jual mobil seperti ini itu adalah pintu belakangnya, karena dia sudah electric sliding door. Iya, walaupun dia kecil, memberikan kesan premium yang nggak bisa didapat di mobil-mobil lainnya gitu ya. Dua-duanya pun sudah elektrik. Ke bawah, dia ada side skirt karena lagi-lagi dia varian
custom, jadi lebih sporty, kelihatan lebih ceper gitu ya. Sewarna body jadi udah nice banget. Dan di depan sini, untuk spionnya, sewarna body ini pun sudah electric retract, electric adjustment, dan udah auto retract pas kalian kunci. Termasuk ada lampu seinya juga di bagian sini. Dan walaupun dia nggak punya Honda Lane Watch, karena mobil kecil kutrit kayak gini kan sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh amat, blind spotnya pun sangat minim, dia tetap ada blind spot mirror yang dimount di sana. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Termasuk ini bagian kacanya kayak yang gue bilang, dia tuh sangat minim blind spot karena kacanya tuh kayak seolah ngebelok gitu ya. Pilarnya tuh tipis banget, tapi pilarnya ada dua, di sini dan di sini. Sehingga visibilitas ke bagian kanan dan kirinya itu sangat-sangat luar biasa enak banget. Kayak nggak ada pilarnya gitu. Dan kalau kita masuk bahas soal kaki-kakinya, ini juga salah satu aspek dari varian custom yang membuat tampilan N-Box jadi jauh lebih gahar dan agresif. Peleknya beda banget desainnya dengan N-Box yang biasa. Kalau N-Box biasa itu kalem, kalau untuk yang custom, dia model akar kayak gini ya. Jadi kayak mirip velg-velg aftermarket kayak BBS gitu-gitu. Jadi udah keren banget. Dan dia pun 1 inci lebih besar dibandingkan N-Box yang biasa. Dia sudah 15 inci yang dibalut dengan ban Dunlop NSF dengan ukuran 16555 R15. Ini sendiri pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal di kelas seperti ini. Tapi untuk teknologi safety, nggak perlu diragukan lagi. Mobil ini kayak ABS, EBD, BA, traction control, VIC gitu udah ada. Bahkan mobil ini kan sudah ada Honda Sensing. Jadi kecanggihannya luar biasa. Dan tentunya yang bikin kita jatuh cinta dengan desain K-Car modern adalah mereka bisa mengubah bentuk yang harusnya tampil kaku, boxy, jadul, katro gitu ya, menjadi keren dan sangat stylish banget. Terutama ini kan varian custom gitu. Bagian fascia depan ini harus diakui sangat dandy gitu ya, keren banget gitu. Dan dia terlihat sangat premium. Pertama-tama dari penggunaan materials ya, dia udah nggak ada, sangat minim banget penggunaan plastik-plastik scratchy yang doff. Jadi dari bagian grill sini, di bagian tengah sini, sampai air dam fog lamp housing di sini, dia tuh semua menggunakan plastik yang piano black. Jadi kesannya tuh mahal dan premium. Termasuk desain solid wing face dari Honda yang khas banget juga masih dipertahankan di bagian sini dengan yang langsung menyambung dari grill ke lampu kayak gini ya. Desain bumpernya juga karena ini custom sudah ada desain seperti built-in aerokit gini yang membuatnya tampil sporty dan tidak polos. Soal aksen-aksen sendiri, ada C-shape chrome di bagian bumper sini gitu ya. Jadi udah manis. Termasuk perlampuan, dia sudah full LED dari atas sampai bawah. Fog lamp di bawah sini, dia 3 titik proyektor LED, udah nice banget. Dan di atas ini pun lagi-lagi sudah full LED. Dari lampu senja yang C-shape di bagian sini gitu ya, itu sudah LED. Termasuk untuk low beam dan high beamnya juga LED multi reflektor di bagian sini. Dan walaupun dia multi reflektor, kita udah coba pas malam, ini terang banget loh. Kita agak kaget gitu ya, lampunya terang dan sangat-sangat berkualitas banget. Termasuk untuk lampu seinya, dia LED di bagian atas dan sudah sequential. Sangat premium banget. Dan kalau kita lihat ke bagian atas, tentunya sudah kelihatan di situ ada kamera untuk keperluan Honda Sensing. Karena kan kayak yang bilang, mobil ini juga sudah lengkap dengan Honda Sensing. Mulai dari braking, lane keeping assist, lane departure warning, sampai cruise control hingga adaptive cruise dengan low speed follow juga ada di sini. Jadi nggak hanya lega, kelihatannya funky, tapi juga canggih with the latest technology. Luar biasa mobil ini. Nggak heran dia laris banget di Jepang. Interior bisa banget menipu eksteriornya yang sangat kecil. Di dalam sini terasa sangat lega sekali. Apalagi dengan varian custom dapat materials yang lebih stylish dan premium. Nah, Otojengis, pas kalau masuk kalian sambut dengan pintu yang besar tuh luar biasa gitu ya. Dari atas ke bawah tuh berasa tinggi banget. Sekaligus, walaupun kelihatan tipis pintunya karena kan lagi-lagi K-Car pengen maksimalin ruangan dalam, tapi dia cukup berat dan sturdy. Jadi enak banget, terasa berkualitas. Termasuk aksesnya, ini pintunya terbuka lurus sampai 90 derajat. Jadi kalau kalian pengen kayak roll depan di sini pun bisa ke sana gitu ya, saking enaknya aksesnya. Termasuk di bawah sini itu low floor banget. Jadi kalian mau masuk pun nggak perlu naik tinggi-tinggi karena kan di Jepang K-Car pun banyak dipakai oleh lansia gitu ya. Jadi oke. Nah, begini aja guys, interior dari si Honda N-Box Custom tahun 2022. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan lain-lain seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Laknas Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ untuk update info terbaru serta review mobil-mobil menarik yang seperti ini. Oke. Dan tentunya kita kenalan dulu dengan kuncinya seperti biasa. Yang sama unyunya dengan N1 waktu itu. Kuncinya seperti ini. Iya, ini adalah kunci mobil
paling kecil yang pernah kita lihat seumur hidup kita, karena dia ukurannya cuman se-USB doang gitu ya, se-flash disk. Atau berapa orang pernah komen ini mirip sama kuncinya Scoopy atau Vario gitu. Tapi oke lah, desainnya cukup oke. Piano black, ada logo Hondanya, dan di balik sini tombolnya lebih banyak dari di N1, karena kan selain lock unlock dia juga ada tombol untuk power sliding door di kedua sisi bodinya. Jadi udah oke. Ini cuma seukuran jempol. Kecil banget gitu ya, jadi sangat gemes. Oke. Tentunya dia sudah keyless, engine start stop di bagian kanan sebelah sini berpendar khas dengan Honda, soft foot on the brake. Kita pengen denger dulu suara mesinnya kayak apa sih, 660 cc turbocharged. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda perpacu mesin dari si Honda N-Box ini serupa N1 juga terbatasi oleh regulasi K-Car yang mentok di 660cc, berkode S07B inline 3DOC turbocharged. Tenaganya 63 HP yang juga terbatas regulasi K-Car, bertorsi 104 Nm, yang dimake ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 14 detik yang memang gak kenceng, tapi dia sangat irit. Bisa mencapai konsumsinya 1:25. Ini ditambah ruangan yang sangat lega, pasti enak banget buat dipakai harian. Nice. Alright, lanjut bahas interior dari si Honda N-Box Custom. Mulai dari build quality and materials. Memang di sini secara material masih didominasi dengan plastik keras gitu ya, tapi cukup normal karena kan di Jepang K-Car itu bukan mobil yang mahal dan mewah. Dia mobil yang cukup terjangkau, jadi material seperti ini masih cukup normal. At least secara desain, secara aksen gitu ya, dibalut untuk membuat kesan yang lumayan premium. Ini pun plastiknya berasa tebel-tebel dan fit and finish-nya itu terasa Jepang banget. Nggak ada panel gap, nggak ada plastik yang tajam, semua terkesan berkualitas dengan QC yang proper. Dan karena ini varian N-Box yang custom, makanya interiornya terasa lebih mewah, lebih premium gitu ya, dengan aksen-aksen piano black kayak gini, aksen krom-krom lagi di bagian kisi-kisi AC-nya. Kemudian layaknya K-Car kebanyakan, dia pun praktikalitasnya juara. Jadi banyak banget tempat buat kalian nyimpen-nyimpen barang. Pertama ada open storage besar di bagian sini yang kayak baki gini ya. Dan di sini pun ada ambient light-nya kalau malam. Jadi kalau kalian nyimpen barang di sini tuh kayak glowing gitu, lumayan oke. Dan di bagian kanannya ada 2 buah USB charging port yang langsung USB kayak gini. Jadi kalian tinggal bawa kabel aja, tinggal colok, dan nggak kayak kebanyakan mobil yang 2,1 ampere. Ini 2,5 ampere. Jadi kalau kalian ngecharge lebih cepat. Di bawah glove box tentu belum soft opening, tapi ini ya bukannya agak tipis, walaupun glove box-nya lumayan dalam ya, jadi udah cukup oke. Dan ke tengah, kalian pasti langsung lihat, iya ini setupnya sama seperti Honda N1 yang kemarin kita review. Jadi ini audioless kayak kebanyakan mobil yang masuk Indo dari Jepang gitu kan. Tapi di sini udah banyak banget kabel gitu-gitu, karena kan mobil ini udah ada kayak kamera gitu-gitu. Kalau kalian pasang head unit sendiri di sini, tinggal kalian konekin aja, semuanya pun langsung work, so it's good. Ke bawah ada hazard dan ada climate control yang panelnya sama persis seperti climate control yang ada di Honda N1 gitu ya. Jadi seperti ini, dia pun sudah auto climate. Dan untuk fan speed di bagian samping sini, displaynya kecil di sini gitu ya. Dan yang kita suka, dia udah ada heaternya. Kalau kita puter, dia bisa tembus 30 derajat Celcius. Jadi artinya heaternya pun masih lengkap. Arah sembur, dia juga lengkap. Kepala, kaki, kaki aja, kaki dan front defogger pun ada. Dan balik ke kepala lagi. Termasuk di sini ada shortcut untuk front dan rear defoggernya. Termasuk yang nggak ada di N1 kemarin, dia pun ada heated seats. 2 level untuk jok depan, kanan, dan kirinya. Walaupun ini sebenarnya lebih kepake buat orang tua, tapi kita suka sih. Dan ada juga logo Ion di bagian sininya, karena memang climate control ini sudah ada ionizer-nya untuk udara kabin yang lebih bersih. Oke, lanjut ke bagian transmissionnya. Shifternya model seperti ini, jadi straight shift gitu ya, PRNDS. Tapi karena ini varian custom, tentunya udah dapat paddle shifter, jadi kalian bisa berkendara dengan lebih menyenangkan lagi. Ke kanan, ini sesuatu yang bikin Honda All New BR-V minder. Iya, kenapa? Karena mobil ini kecil kustrit kayak begini, dia sudah electric parking brake. Iya, jadi udah nggak ada model begini-gini lagi, udah nggak ada model kaki-kaki lagi. Dia sudah elektrik, lengkap dengan brake hold, dan ada tombol icon supaya kalian bisa berkendara dengan lebih irit lagi. Walaupun mobil ini sebenarnya itu bawahnya udah irit banget, karena udah tembus 1:25. Luar biasa. Ke bawah, model dashboard itu floating dash kayak gini ya. Jadi kalau kalian pengen misalnya geser-geser ke sini gitu, sangat mudah banget karena ini lega banget gitu kan. Dan memang
Karena bench seat kayak gini, kalau kalian punya bocah mau ditaruh di tengah, itu masih bisa, tapi kita nggak saranin karena ini memang seat beltnya nggak ada di tengah gitu ya. Tapi kalau darurat bisa. Dan di bawah sini pun ada cup holder buat kalian taruh minuman. Untuk passenger sebelah sini, untuk driver di bagian sebelah kanan sebelah sini. Jadi masing-masing dapat. Dan di bawah kalian masih ada hook buat gantung belanjaan. Dan di bagian kanannya ada power outlet buat kalian colok-colok sesuatu. Termasuk bawahnya lagi ada tempat penyimpanan besar yang modelnya dibuka seperti ini gitu ya. Ini cukup dalam. Dan juga kayak yang gue bilang, ini dia floating dash. Dan lucu banget nih, karpetnya ada kayak strip kayak gini yang tulisannya N-Box. Jadi bener-bener New Next Nippon Norimono. Nah, ke bagian bawah sebelah sini juga ada tombol buat matiin traction control, ada tombol buat matiin sensor parkir, dan ada ruangan yang kalau harusnya di Jepang sana kalian bisa masukin kartu buat ngetol, tapi di sini kan nggak pakai, makanya jadi blank space gini aja. Joknya, nah karena ini varian custom lagi-lagi, dia full black ya, interiornya sampai headliner sampai jok sini. Tapi yang kita suka, joknya ini itu terasa sangat premium. Kalian udah nggak perlu ganti lagi jok ini udah kelihatan sangat-sangat keren banget. Dia kombinasi antara kukulitan di bagian luar dengan white stitching, dan di bagian tengah sini ada material fabric yang sejenis ala-ala Alcantara gitu. Jadi terasa sangat-sangat premium dengan motif weave di bagian tengahnya gitu ya. Udah keren banget. Yang gue bilang model joknya itu bench seat, tapi kalau kalian misalnya pengen ada pemisahnya, di sini ada armrest besar yang kalian bisa turunin dan empuk. Dan kalau kalian turunin, ini posisi nyetirnya sih, nyantai, santuy, enak banget gitu ya. Pengaturan jok ini sendiri memang masih manual semua, tapi dia udah lengkap, udah ada sliding, udah ada reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa. Jadi kalian bisa mengatur posisi mengemudi dengan lumayan baik. Setirnya juga dia sudah dilapis kulit karena lagi-lagi dia custom, pengaturan setirnya masih manual. Di sini dia baru bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Tapi itu normal untuk sebuah K-car. At least posisi mengemudinya sudah cukup ergonomis untuk city driving. Setirnya palang 3, full piano black kayak gini, dan memang setirnya ini kayak segenerasi dengan setir-setir seperti Jazz KK atau HRV previous gen gitu ya. Jadi udah lumayan stylish lah. Suara klaksonnya seperti ini. Ya, menurut kita masih perlu diganti, tapi masih oke lah. Dan di setir pun tombolnya udah lengkap. Di bagian kiri udah ada tombol untuk audio steering switch, source, stick track, volume, bluetooth teleponi, dan voice command. Di bagian kanan, nah ini tombol untuk mengatur MID full color di bagian atas ini, sekaligus tombol untuk mengaktifkan cruise control. Dan gak hanya cruise control, tapi adaptive cruise control lengkap dengan low speed follow. Jadi kalau kalian macet-macetan, mobil ini akan ngikutin mobil depan, ngerem sampai berhenti, jalan lagi, sampai berhenti lagi. Jadi benar-benar sangat-sangat praktis dan kepake di Indonesia. Wiper belum auto, tapi untuk bagian headlamp dia sudah auto, sudah oke. Dan di bagian sini, depan driver tepat, itu kayak zaman-zaman Yaris Bapau dulu, ada tempat penyimpanan tertutup di sini yang bisa kalian buka. Kayak gini, ini cukup dalam gitu ya, buat nyimpen barang tuh bisa. Speedometernya, dia kombinasi antara modern dengan old school. Karena dari segi rev counter, dari segi speedonya, dia masih analog biasa. Tapi desainnya sih udah cukup kayak millennium gitu ya, kalau kata ibu-ibu, sampai 140 km per jam. Di tengah, ada eco indikator di bagian atas, sekaligus ada fuel gauge, gear indikator, yang juga digital di bagian tengahnya. Ke bagian kiri, nah ini baru MID full colornya ada di bagian situ gitu ya. Sekarang lagi door ajar, karena kan Alex lagi buka pintu. Itu kelihatan di situ, pintu sebelah kiri itu lagi terbuka. Kalau kita cycle, ini pun banyak, ada kayak life average consumption, ada sisa range-nya, masih 144 kilo gitu ya. Kemudian ada average driving time, average driving speed, kemudian ada untuk Honda Sensing-nya, ada oil change ya, buat ganti-ganti kayak gitu. Kemudian ada jam analog, ada buat trip, dan ada blank screen. Dan kalau kita nyalain cruise control-nya, maka langsung kelihatan di sini ya, ACC dan LKAS alias Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist System. Kalau kita nyalain lagi Lane Keeping Assist-nya, itu kelihatan Lane Departure Warning-nya gitu ya. Dan ini kita bisa atur distance-nya dengan mobil depannya. Dan di bawahnya ada tombol untuk 2 electric sliding door di bagian belakangnya, yang bisa kalau langsung kalian buka lewat sini. Di bawahnya lagi engine start stop, dan di paling bawah sini ada untuk kayak Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, ada untuk auto emergency braking bisa dimatiin juga, serta untuk headlamp leveling di lampu bagian depannya. Ke atas, di tengah sini, kaca tengah sudah auto dimming, jadi udah oke banget, termasuk kayak N1 kemarin, dia ada
jenongan di bagian sini yang sekaligus memperlihatkan rear seat belt reminder. Jadi sini nyala kalau di belakang nggak pakai seat belt. Dan yang lebih keren dari N1 kemarin, overhead konsolnya ini lampunya sudah full LED kanan dan kiri gitu ya. Jadi nyalanya udah putih, udah bagus banget. Lengkap dengan 2 buah sun visor yang gede banget. Ini salah satu sun visor paling besar yang pernah kita lihat, karena ini bisa jadi talenan saking gedenya. Yang dua-duanya udah ada kacanya, walaupun memang dia belum ada lampunya. Door trim dari atas sampai bawah dia full black, tapi at least lagi-lagi kita bilang itu banyak permainan aksen yang bikin dia tampil premium. Di bagian besar sana itu ada lagi-lagi aksen seperti Alcantara look kayak gitu ya, bikin dia kelihatan keren. Dan penyimpanannya pun banyak. Dari atas yang aksen piano black itu kalian bisa nyimpen sesuatu yang mungkin agak kecil, kembalian, karcis gitu bisa. Di bawahnya kelihatan kalau itu pun udah ada tweeter, jadi sound systemnya udah cukup oke. Dan ke bawahnya lagi ada tier tengah buat kalian taruh minuman atau taruh di belakangnya taruh sesuatu, itu pun bisa kan ada 2 kompak di situ. Dan di bagian paling bawah ada bottle holder serta ada door pocket kecil di bagian belakangnya dengan aksen garis-garis yang bikin door trimnya terasa funky. Yang menjadi daya jual mobil K-Car dengan electric sliding door tentunya adalah kemewahan akses ke jok belakangnya. Iya, kalian ini merasa kayak masuk ke mobil-mobil seperti medium atau big MPV gitu ya. Jadi udah oke banget. Termasuk yang gue bilang, low floor, naiknya jadi gampang banget. Dan ada grab handle untuk bantu tarik badan kalian naik kalau kalian udah pegel-pegel. Nah, mewah ya. So, kayak gini guys, rasa duduk di baris kedua dari si Honda N-Box Custom tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Soal ruangan, speechless. Iya, karena ini kayak gede tuh, kayak nipu banget eksterior gitu. Ini jarak ke depan, gue masih ada 5, 10, 15, hampir 20 jari. Iya, jadi legroomnya tuh luar biasa banget. Ini dibandingkan medium ataupun big MPV bisa banget disaingin karena memang luar biasa. Termasuk bagian kolong joknya pun bolong gitu ya, jadi kalian bisa selonjoran kaki ke bagian depan. Alex yang tingginya 190 cm itu bisa duduk dengan nyaman selonjoran all the way sampai depan. Jadi nice banget. Headroom sama, karena dia kan tall box gitu ya, ini masih ada lebih dari 5 jari, hampir 8 jari gitu. Jadi bener-bener lega. Walaupun memang harus kita kasih catatan, ini adalah 4-seater configuration. Jadi kalau bisa memang mobil ini tuh dimuatkan hanya 4 orang aja, 2 orang di bagian belakang sini. Agak kurang etis taruh orang di bagian tengah gitu ya, karena shoulder roomnya jadi kurang memadahi. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian dapat 2 buah headrest yang bisa dinaikin. Enak gitu ya. Termasuk ada 2 buah armrest di sini yang individual kanan dan kirinya gitu. Ini sih nyaman banget. Dan bisa dibikin lebih nyaman lagi karena jok baris kedua ini ada 2-step recline. Kalau gua recline maksimal 1, 2 seperti ini. Weh, gila sih. Ini sih nyaman banget sih. Gua don't mind banget di transport sehari-hari pakai ini, disupirin gitu ya. Ini bener-bener first class experience banget. Nggak kalah sama naik Alphard gitu ya ininya, kayak ruangannya dan kelegaannya dan relaxnya. Kemudian bicara soal fitur dari joknya sendiri, desainnya pun nggak di coating dari yang depan, jadi sama dia kukulitan campuran dengan material semacam Alcantara di bagian tengahnya, dan ada motif weave gitu di bagian sini yang bikin terlihat makin niat dan sporty. Ada 2 buah Isofix tethering point kanan dan kiri, jadi kalau kalian bawa 2 child seat pun bisa dipasang dengan mudah. Penyimpanan pertama-tama di bagian depan sini itu ada 2 buah seat back pocket layaknya mobil-mobil standar gitu ya. Tapi seat back pocket ini ada yang lucu juga karena di atas sini itu ada seat back net. Iya, seat back netnya tuh kebagi 2 di bagian sini. Di bagian kanan untuk taruh handphone secara vertikal, di bagian kiri taruh handphone secara horizontal seperti itu. Termasuk kalau kalian lihat pun di sini tentunya ada ini ya. Iya, ada picnic table 2 buah. Jadi 1 di bagian kiri, 1 di bagian kanan. Kalau kalian keluarin kayak gini, lengkap dengan ini ya. Ada drink holdernya. Kalian bisa makan atau punya anak bisa ngemil di sini gitu ya. Jadi terasa sangat mudah. Mobil ini tuh family oriented banget yang kita suka, walaupun dia kecil tapi fiturnya luar biasa. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan kirinya, ini pun ada kayak hanger gitu. Kalian bisa gantungin sesuatu di sini, tas atau belanjaan gitu bisa gitu ya. Jadi totalnya ada 4, 1 di sini, 1 di bagian dalamnya, di bagian kanan dan kirinya tetap ada kayak buat kalian taruh tangan gitu di bagian sini, plastik sih tapi, dan ada cup holder lagi buat kalian taruh minuman di bagian sebelah sininya. Door trim
Walaupun dia polos kagak ada apa-apanya, tapi tetap aja diberi aksen supaya terkesan premium. Pertama, lagi-lagi material sejenis Alcantara look gitu ada di bagian sini, lengkap dengan aksen piano black di sini ya. Aksen piano blacknya pun lucu, sama kayak depan. Jadi dia nggak hanya piano black aja, tapi ada kayak partikel birunya, jadi kayak dicat gitu. Niat banget desainnya. Sekaligus di sini pun ada power window. Jadi bisa dibuka. Jadi Staria malu. Tapi kalau kalian pengen privacy lebih, sebenarnya mobil ini pun khas dengan mobil CBU Jepang, sudah di-equip dengan privacy glass. Makanya di bagian depan dan samping depan itu kacanya lebih bening, sedangkan untuk bagian jok belakang dan ke belakang sampai ke pintu bagasi itu kacanya lebih gelap untuk memberikan efek bipu alias VIP gitu. Dan kalau kalian butuh yang lebih private lagi dari itu, sama seperti MPV mewah, mobil ini udah ada passion blocker. Jadi bener-bener private, kacanya kan gede-gede gitu ya. Mungkin kalian nggak suka diintip orang kayak gede gitu kan, mungkin takut, tinggal naikin ini aja, semua beres. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari si Honda N-Box Custom. Untuk bukanya, dia sudah electric button, dan kalian nggak perlu ngeraba-raba di bagian sini, karena di bagian garnish ini langsung dikasih lihat ada 4 titik kotak-kotak kayak gini, yang nandain dimana kalian harus taruh tangan untuk buka bagasinya. Sangat thoughtful banget gitu ya. Nah, dan pas dibuka, emang ini tuh kayak tinggi banget gitu ya bagasinya gitu kan, karena kan dia sangat kotak. Dan ini ruangan bagasi bagian belakang sini, walaupun ini jok udah posisi paling mundur, tapi dia masih menyisakan ruangan yang menurut kita lega banget untuk bodinya yang nggak terlalu besar. Kalian masih bisa taruh 2 koper medium atau 1 koper large muat di bagian belakang sini, dan ini pun semuanya dilapis dengan bahan sejenis wool yang buatnya rapi dan terkesan premium. Termasuk ini tentunya false floor, kalian masih bisa buka. Untuk di bawah sini nge-reveal ada tempat penyimpanan lagi, ada juga toolkit seperti dongkrak dan lain-lain, dan memang dia nggak ada spare tire ya, jadi nggak ada ban serep, dia langsung dikasih tire repair kit di bagian sini. Jadi kalau kalian kempes ya pakai tire repair kit itu, seperti itu. Dan yang keren lagi, di bagian belakang sini itu kalian bisa maju mundurin jok baris keduanya. Ada latch di bagian sini 2 gitu ya, kanan kiri. Kalau kalian pengen maju mundurin tinggal kalian tarik. Ini bisa kalian maju mundurin seperti ini gitu. Jadi sangat-sangat praktis, nggak perlu ke depan lagi. Termasuk kalau kalian butuh ruangan lebih besar, ini pun tentu jok bisa dilipat ke bagian depan. Langsung di bagian pundak sini ada latchet, cukup mudah. Seperti itu. Dan karena ini adalah Honda yang tentunya dia punya ultra seat atau magic seat, makanya joknya bisa mendelep lumayan rendah karena kan base joknya ikutan turun. Walaupun begitu, karena saking rendahnya opening dari mobil ini untuk memudahkan akses, joknya tetap masih lebih tinggi dibandingkan bagian bagasinya. Tapi untungnya di sini ada slope, jadi bisa dibilang kalau kalian pengen slide item ke depan itu nggak perlu kalian angkat karena ini kayak perosotan gitu ya. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya completely flat, it's no problem. Enak banget gitu. Sisanya nggak terlalu ada fitur apa-apa memang. Di bagian belakang sini cukup minim, tapi at least lampu bagian bagasinya sudah LED juga, jadi udah rapih lah. Walaupun ya keren, lega, dan sangat eksklusif, namun karena harganya mahal banget buat mobil kecil ini pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inilah tinggal knowing kami temukan di Honda N-Box Custom. Lampu-lampu di sekujur si N-Box Custom ini kan udah keren karena udah full LED. Lampu headlight sudah full LED, fog lamp juga sudah LED, tail light sudah full LED, hingga interior pun sudah full LED. Jadi hanya ada satu yang menghancurkan rekor full LED-nya dia, yaitu lampu plat nomor yang ada di bagian belakang sini gitu ya. Padahal kan HRV lokal aja udah putih. Kenapa ini N-Box yang dari Jepang justru masih kuning? Desain railing dari electric sliding door si Honda N-Box ini itu agak sedikit disayangkan karena dia ada garis bodi di bagian sini gitu ya. Harusnya bisa ini tuh ditaruh sini supaya kayak karnival gitu, lebih menyatu, atau kayak Alphard di bagian pilar sini. Tapi karena di bagian sebelah sana ada tangki bensin yang lokasinya itu di sini, alhasil railingnya itu harus ditaruh di bagian bawah di sini, dan ini desainnya tuh kayak expose banget, nggak menyatu ke garis-garis bodinya, jadi terkesan out of place gitu. Kayaknya pas ngedesain si N-Box ini, memang mobil ini tidak ditujukan untuk negara berkembang yang jalannya hancur, banyak kerikil dan lain-lain gitu ya. Karena kalau kalian lihat di bagian depan sini, ini radiator exposed, iya, jadi langsung kelihatan gitu ya di sini. Jadi kalau kalian lewatin jalan yang banyak kerikil, kerikil tuh bakal nyelip semua ke bagian sela-sela radiator di bagian sininya, sehingga kalau kalian lebih aman sih kalau beli ini kasih lagi honeycomb gitu atau apa gitu ya, biar nggak langsung radiator langsung banget gitu.
Namun tenang, karena ia nggak akan dinobatkan sebagai mobil nomor 1 di Jepang selama 5 tahun berturut-turut tanpa hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda N-Box Custom. Kalau Avanza dan Xenia terbaru bangga mereka punya sofa mode, bayangkan segede apa sofa mode yang ada di interior mobil ini. Lihat ini. Iya, jadi benar-benar menyambung dari depan hingga belakang dan bisa dikonfigur seperti ini untuk kedua jok kanan dan kirinya. Gue mau naik gitu ya, gue lepas sepatu dulu. Waduh, parah sih ini sih, gila sih, asik banget sih kayak gini sih. Walaupun Honda sensing dari si N-Box Custom ini kurang satu, yaitu Honda Lane Watch, tapi dia memberikan kompensasi berupa anti blind spot mirror. Iya, kalau kalian lihat di bagian spion luarnya, ini tuh ada kaca cembungnya ngadep ke depan gitu ya. Mungkin orang bingung ini tuh buat apa sih? Jadi pandangan dari sini itu dipantulin ke kaca yang ada di sebelah sini di pilar gitu ya. Sehingga kalian bisa melihat fender depan, jadi kalian nggak grepesin pelek gitu, jadi blind spot ke depan pun aman. Termasuk ada juga kaca kecil yang di sini. Ini untuk ngelihat side skirt sampai ke bagian belakang, sehingga kaca anti blind spot ini sangat berguna untuk manuver dalam kota yang kecil-kecil kayak di Jepang. Di bagian belakang pun, di atas sini nih, ini ada lagi. Ini tujuannya, kalau kalian lihat di rear view mirror, pantul ke sini, itu bisa lihat langsung batas bumper belakang bawah tuh udah sedekat apa. Jadi benar-benar semuanya tuh walaupun manual, tapi terpikirkan dengan sangat Japanese. Seperti kebanyakan Honda, si N-Box Custom ini pun punya trik di jok belakangnya yang bisa ningkatin praktikalitasnya dengan sangat luar biasa, yang Honda sebut sebagai Magic Seats atau Ultra Seats gitu ya. Bagian pantat dari jok ini bisa kalian flip ke atas dengan sangat mudah. Kayak gini, kunci. Ini, kunci. Nah, kalau udah gini, kalian mau ngangkut sepeda lipat, sini bisa 4 gitu ya, kayak saking gedenya ruangan di sini. Dan mobil ini bisa jadi playground karena kalian bisa jalan. Oke. Leganya tuh nggak ngotak gitu. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Honda N-Box Custom tahun 2022. Iya, menurut kita ini mobil yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nggak heran mobil ini merupakan kei-car nomor 1 di Jepang, juga sekaligus pernah memegang predikat sebagai mobil terbaik di Jepang. Akhirnya kesampaian nge-review dan mobil ini pun ada yang bawa ke Indonesia. Udah lama banget kita nantikan si N-Box ini datang ke sini gitu ya. Luar dalam mobil ini sangat unik, sangat quirky dengan desainnya yang kotak gitu, yang terkesan klasik, tapi space dalamnya tuh lega banget tas dengan kei-car, namun didukung dengan fitur yang sungguh luar biasa canggih juga karena sudah ada Honda Sensing sampai Adaptive Cruise sampai Low Speed Follow juga. Jadi di Indonesia enak banget pakai mobil ini gitu, apalagi kan fiturnya sliding, jadi terasa kayak yang gue bilang kayak baby Alphard gitu ya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Dave dari Auto Trade serta ke Bro Kevin Mon juga yang udah ngizinin kita untuk melasi Honda N-Box Custom ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kontak IG-nya Auto Trade di sebelah sini ataupun langsung kontak Bro Dave di bagian bawah sini. Seperti itu. Bicara soal harga, sekarang kita jadi ngerti gitu ya, semenjak kemarin nge-review N1 juga, kenapa kei-car baru itu jarang yang diimpor ke Indonesia. Karena memang harganya lumayan fantastis. Ini bukan untuk kaum mendang-mending. Kalau kalian biasa tahu kei-car di Indonesia itu Karimun harganya sangat terjangkau, maka ini tidak demikian. Ini sendiri, harga di sini tuh ada di kisaran 600 jutaan atas gitu ya. Jadi lagi-lagi, bukan untuk kaum mendang-mending, tapi untuk kalian yang mencari mobil yang desainnya unik, langka, lega banget dengan fiturnya yang canggih juga dengan Honda Sensing, dan pastinya di jalan kalau pakai ini akan dilihatin orang karena lucu banget. Japanese vibe itu berasa banget seperti itu. Nah, makanya thank you banget Auto Trade, Bro Dave, dan Bro Kevin Mon, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_Soto sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review-review mobil yang unik seperti ini. Kemarin juga kita pernah nge-review Honda N1. Yang belum nonton silahkan check out video di sebelah sini juga. Itu juga nggak kalah unik, keren juga gitu ya. Oke, sekian dari contoh si Honda N-Box Custom yang sangat keren ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go!